Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam materi hukum 2 dan 3 termodinamika yang digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kimia fisika. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Lifta Nur Fajriya dengan NIM 228111958 dari jurusan Pendidikan IPA kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, selanjutnya kita langsung saja menyaksikan penjelasan materinya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita akan membahas dua materi, yaitu hukum kedua termodinamika dan hukum ketiga termodinamika. Oke, pembahasan pertama yaitu mengenai hukum dua termodinamika. Apa sih hukum dua termodinamika itu? Hukum kedua termodinamika menyatakan pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan pengubahan kalor menjadi kerja yang menunjukkan arah perubahan proses dalam alam. Dalam bentuk yang paling umum, hukum kedua termodinamika dirumuskan dengan mempergunakan fungsi keadaan yang disebut dengan entropi. Selanjutnya yaitu proses lingkar Carnot. Proses lingkar sendiri deretan perubahan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya sistem kembali ke keadaan semula. Sedangkan pengalaman sendiri yaitu mesin kalor yang bekerja secara berkala melalui suatu proses lingkar hanya dapat mengubah sebagian dari kalor yang diserap menjadi kerja, sehingga proses lingkar Carnot ini dapat ditarik kesimpulan yaitu pengubahan terjadi karena adanya perbedaan suhu. Carnot menyatakan menghitung secara teori kerja maksimum yang dapat diperoleh dari suatu mesin yang bekerja secara reversible. Pada mesin Carnot, sejumlah gas ideal mengalami proses lingkar yang terdiri atas 4 langkah perubahan reversible, yaitu ada ekspansi isotherm, yang kedua ada ekspansi adiabat, yang ketiga ada pemampatan isotherm, dan yang keempat ada pemampatan adiabat. Seperti yang terlihat pada gambar yang di samping, hal itu merupakan proses lingkar Carnot. Seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya, inilah penjelasan mengenai proses lingkar Carnot, di mana ekspansi isotherm reversible terdapat pada A sampai B, ekspansi adiabat reversible terdapat pada B sampai C, pemampatan isothermal reversible terdapat pada C sampai D, dan yang terakhir ada pemampatan adiabat reversible yang terdapat pada D sampai A. Selanjutnya yaitu konsep entropi dan perubahan entropi. Dari perhitungan pada lingkar Carnot dapat diturunkan yaitu Q1 per T1 ditambah Q3 per T2 sama dengan 0. Karena Q2 dan Q4 sama dengan 0, pada proses lingkar Carnot dapat juga dinyatakan sebagai sigma Q per T sama dengan 0 atau integral D Q reversible per T sama dengan 0. Kesimpulan ini juga berlaku untuk setiap proses lingkar yang berjalan reversible. Nah, jadi untuk setiap proses lingkar reversible akan berlaku ds sama dengan d Q reversible per T. Besaran di belakang tanda integral harus merupakan suatu diferensial total. Hal ini berarti bahwa besaran tersebut adalah diferensial dari suatu fungsi keadaan atau disebut juga dengan entropi. Selanjutnya yaitu perumusan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika dapat dirumuskan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama menurut perumusan Kelvin. Kalor tidak dapat diubah seluruhnya menjadi kerja yang setara tanpa menyebabkan perubahan tetap pada salah satu bagian sistem atau lingkungannya. Sedangkan menurut Clausius, suatu mesin tidak mungkin bekerja sendiri mengangkut kalor dari suatu tempat pada suhu tertentu ke tempat lain pada suhu yang lebih tinggi tanpa bantuan luar. Selanjutnya, menurut Kelvin, kalor tidak dapat diubah menjadi kerja dengan efisiensi 100%, dan Clausius menyatakan bahwa secara spontan kalor selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dalam bentuk yang paling umum, hukum kedua dirumuskan melalui entropi dengan efisiensi proses lingkar tidak reversible selalu lebih kecil daripada efisiensi proses lingkar reversible. Jika yang terlihat pada gambar suatu proses lingkar yang terdiri atas dua bagian A ke B itu termasuk tak reversible dan B ke A termasuk
ke dalam reversible. Jadi pada suatu proses yang berlangsung tak reversible dari keadaan A ke keadaan B akan terjadi perubahan entropi. Jika proses ini terjadi pada sistem tersekat, maka S lebih besar daripada 0. Jadi kesimpulannya, setiap proses yang berjalan tak reversible atau spontan dalam sistem tersekat selalu disertai peningkatan entropi sistem. Oke, selanjutnya materi mengenai hukum 3 termodinamika. Nah, hukum ketiga termodinamika menyatakan entropi zat kristal sempurna adalah 0, suhu 0 mutlak. Dengan naiknya suhu, maka gerakan bebas juga akan ikut naik. Kemudian, jika kristal tidak murni, maka entropi lebih besar daripada 0. Dengan pengetahuan bahwa entropi zat kristal murni adalah 0 pada suhu 0 mutlak, kenaikan entropi zat dapat diukur jika dipanaskan dengan perubahan entropi diberikan oleh delta S sama dengan S akhir min S awal sama dengan S akhir. Selanjutnya, bila entropi sistem mencapai maksimum, maka entropi tidak akan berubah dan S sama dengan 0. Keadaan ini tercapai apabila proses berlangsung reversible atau sistem mencapai kesetimbangan. Jadi, bagi setiap perubahan dalam sistem bersekat berlaku delta S lebih dari sama dengan 0. Jadi dapat dirumuskan delta S total sama dengan delta SS plus delta SI lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian, hukum ketiga termodinamika berhubungan dengan entropi dan energi bebas Gibbs juga merupakan fungsi keadaan sehingga kedua besaran ini memiliki nilai dan keadaan standar seperti halnya dengan entalpi. Hasil pengukuran standar untuk entropi dan energi bebas Gibbs juga dilakukan dalam keadaan 25 derajat dengan tekanan 1 atm. Selanjutnya ada fungsi energi bebas Gibbs. Pada suhu tetap, maka rumusnya delta G sama dengan delta H min T delta S. Dengan persamaan penting ini memberikan hubungan antara delta H, delta S, dan delta G pada suhu yang sama. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.